Apakah Bapak menyimak betul suara-suara publik itu, Pak? Dan apa tanggapan Bapak atas berbagai tuntutan yang mereka keluarkan, Pak? Ya, saya katakan tuntutan, saya kira banyak yang masuk akal, banyak yang menurut saya normatif, ya kan? Tidak ada kriminalisasi, kemudian bentuk tim investigasi independen untuk peristiwa 28-29. Ya, saya kira kalau tim investigasi independen, saya kira ini masuk akal, saya kira, ya kan? Bapak akan mendorong tim investigasi independen, Pak? Saya kira itu masuk akal, saya kira bisa dibicarakan dan nanti kita lihat bentuknya kayak bagaimana, ya kan? Saya kira tidak boleh ada kriminalisasi demonstran. Demonstrasi dijamin oleh undang-undang. Berkumpul menyatakan pendapat itu sah, tapi harus damai, harus sesuai dengan aturan dan undang-undang. Jadi sebenarnya suatu gerakan di luar jam 18.00 itu sebetulnya tidak sesuai aturan. Ya. Kalau Anda lihat undang-undang dan aturan coba diperiksa, ya kan? Dan semua termasuk konvensi PBB juga hak menyatakan pendapat itu dijamin, harus dilindungi. Hak berkumpul dijamin, harus dengan damai. Aparat itu bertindak proporsional sesuai dengan SOP mereka, Pak, sehingga tidak lagi kita dengar ada insiden-insiden kekerasan yang terjadi ketika polisi berhadapan dengan rakyat. Semua petugas harus bertindak proporsional, dan kalau tidak bertindak proporsional, petugas juga harus bertanggung jawab. Dan kita sudah buktikan kan, ada yang ditindak, ada yang diinvestigasi, bahkan kalau tidak salah sudah ada yang diberhentikan. Kalau tarik TNI dari pengamanan sipil, ya saudaralah yang menilai apa ini masuk akal atau tidak. Ya tugasnya TNI adalah menjaga rakyat, masyarakat dari ancaman manapun. Jadi terorisme itu ancaman, membakar-bakar ancaman, membuat kerusuhan itu ancaman kepada rakyat. Masa tarik TNI dari pengamanan sipil? Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan, pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja. Dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar. Kita juga sudah mengalokasikan bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah cukup besar. Jadi demonstran tidak boleh dikriminalisasi kalau dia demonstrasi yang benar. Dan saya percaya nanti petugas akan memilah siapa yang istilahnya dibawa-bawa, siapa yang terbawa, siapa yang... Tapi benar-benar kita prihatin kalau anak-anak muda kita dihasut ya, untuk berbuat yang berbahaya, yang membahayakan orang lain. Jadi saya kira demikian ya. Jadi pihak-pihak yang melakukan ini menurut saya memang tidak cinta tanah air, tidak cinta rakyat. Ngomong cinta rakyat, ingin mengadu domba rakyat dengan pemimpin dengan tujuan yang gak jelas. Kalau ada saran, monggo kita atasi bersama. Saya kira yang paling di depan soal melawan korupsi. Saya paling depan yang ingin menyelamatkan uang rakyat. Saya paling depan ingin penghematan, ya kan?
Jadi itulah sikap saya, tapi on the whole saya percaya dengan kekuatan bangsa kita. Kita pernah mengalami krisis-krisis yang banyak. Ini krisis-krisis buatan, tapi kita akan atasi. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Menyentuh seluruh anak-anak kita. Kalau menyentuh anak berarti menyentuh orang tuanya. Jadi saya berkeyakinan bahwa fundamental ekonomi dan politik Indonesia cukup kuat dan solid. Semua indikator ekonomi menunjukkan bahwa terdapat suatu kekuatan ekonomi kita. Kemarin ada goncangan demonstrasi yang akhirnya menjadi kerusuhan, tapi ternyata ekonomi kita masih stabil, sehingga saya semakin percaya bahwa apabila seluruh elit Indonesia punya kesadaran berbangsa dan bernegara dengan rasional, dengan mengutamakan selalu kepentingan bangsa dan rakyat di atas kepentingan kelompok, saya percaya kita akan lebih cepat bangkitnya. Semua program yang saya rancang sudah mulai kelihatan hasil nyata. Makan bergizi gratis sudah mencapai 25 juta penerima manfaat. Kita berharap sesuai rencana Desember akan sampai 82 juta, 82,9. Kalaupun tidak Desember, saya percaya Januari akan sampai. Tapi kita tidak gerusa-gerusu, kita tidak usah terlalu memaksakan diri. Kita yakin dengan strategi yang sudah kita tempuh, ternyata ekonomi di desa dan kecamatan berkembang dengan pesat. Nilai tukar petani meningkat cukup tajam. Penghasilan petani naik tentunya. Banyak sekali kemajuan yang kita capai. Ya memang ada narasi-narasi yang ingin mungkin mengecilkan hasil-hasil yang baik kita ini. Secara keseluruhan saya optimis, saya sangat berkeyakinan narasi oleh sementara pihak yang mau menimbulkan kesan seolah rakyat marah dan sebagainya. Saya kira rakyat kita itu dewasa, rakyat kita itu memang banyak masih merasakan kekurangan. Itulah yang kita bersama-sama ingin atasi. Kita mengerti masalah kesulitan mendapat lapangan kerja di tempat-tempat tertentu dan pada golongan-golongan tertentu. Tapi kita sudah buktikan, pemerintah yang saya pimpin sudah ciptakan cukup banyak lapangan kerja. Dan potensi lapangan kerja ke depan sangat besar. Kita juga sudah mengalokasikan
bantalan ataupun jaringan pengaman untuk mereka yang paling susah cukup besar. Saya tidak akan terlalu rinci, saudara-saudara sudah bisa cek semua nilai-nilainya itu. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan ya. Saya sesalkan ada pihak-pihak yang ingin, saya kira mungkin menurunkan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, tapi itu kita anggap sebagai tantangan. Kita akan berusaha terus-menerus komunikasi, kita menerima dialog dari mana-mana, tapi tentunya kita utamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan yang lain. Dan pegangan saya adalah Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar 1945, di mana tujuan nasional kita pertama adalah bahwa negara harus melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia. Saya kira itu ya, pada garis besarnya saya sudah hitung dan saya sudah menganalisa semua kekayaan-kekayaan kita. Kita sudah melancarkan operasi untuk menyelamatkan kekayaan-kekayaan kita dari kegiatan-kegiatan ilegal, baik perkebunan yang ilegal maupun tambang yang ilegal. Ini terus kita akan lancarkan untuk kita selamatkan kekayaan negara. Saya kira kita sudah buktikan dan kita nanti akan terus buktikan banyak sekali kekayaan negara yang kita selamatkan. Sekali lagi, saya sadar tantangan masih besar. Justru inilah bersama-sama kita harus mengatasi tantangan tersebut. Seluruh pihak harus bersatu, harus rukun, saling mengoreksi. Kalau ada kekurangan, tidak dengan cara menghasut, tidak dengan cara membuat rakyat marah, tapi justru cari solusi dengan tenang, solusi yang terbaik untuk semua. Memperjuangkan aspirasi rakyat harus dengan ketenangan, kecerdasan, kerjasama. Hanya dengan demikian kita bisa bangkit. Saya mengajak semua pihak, marilah kita mengutamakan kepentingan rakyat kita yang sesungguh-sungguhnya. Menganjurkan kekerasan bukanlah jalan yang baik. Justru itu akan menghambat perbaikan-perbaikan yang kita inginkan. Saya bertekad untuk melawan korupsi. Saya tidak akan mundur. Saya tahu risikonya, tapi saya yakin dan percaya rakyat bersama saya. Terima kasih.